Nur Habibah Sumayyah atau kerap disapa Bibah. Muslimah cantik berumur 25 tahun yang sebentar lagi akan melepas masa lajang dengan seorang pria pilihan hatinya sendiri. Tinggal satu langkah lagi, namun mimpi indahnya remuk hancur bagai debu. Ketika dia bertemu dengan seorang wanita asing yang mengaku telah menjalin hubungan dengan calon suaminya, Yuda. Sialnya wanita itu mengaku telah hamil. Bibir Bibah bungkam saat wanita itu membeberkan sejumlah bukti konkret yang tak terelakkan. Perih, sesak, namun dia masih mencoba untuk duduk tegap di hadapan kekasih gelap calon suaminya. Tolong batalkan pernikahan kamu dan Yuda. Biarkan dia bertanggung jawab atas apa yang sudah dia lakukan kepadaku. Ucap seorang wanita bernama Yunita. Matanya nampak berkaca-kaca seolah rasa sakit yang dialami telah sampai pada puncaknya. Lalu bagaimana dengan Bibah? Acara akad nikah akan diadakan 2 hari lagi. Dengan tatapan tak percaya, air matanya mengalir tanpa suara. Kalian telah melakukan dosa besar. Namun yang paling menyedihkan, kalian telah mengorbankan kebahagiaan saya. Sekarang jawab saya, apa sebelumnya kamu sudah tahu kalau dia mempunyai calon istri? Ya, aku tahu itu. Tapi kamu mungkin bisa hidup tanpa dia. Tapi aku tidak. Dia adalah cinta pertamaku. Kami melakukannya atas dasar suka sama suka. Aku tidak bisa membiarkan anak inilah. Sudah tahu tapi masih nekat. Tanya Bibah memotong ucapan Yunita. Dia berdiri dari posisi duduknya, dengan tangan tercengkeram erat. Tenang saja, dia akan menjadi milikmu. Aku lebih baik menanggung malu, ketimbang menikah dengan pria bermuka dua sepertinya. Ya, memang sulit meyakinkan lalat bahwa bunga lebih indah daripada sampah. Brak. Yunita yang sejak tadi menahan diri, kini mulai diselimuti emosi. Dia berdiri menatap Bibah dengan tajam. Jaka bicara kamu, aku bukan wanita seperti itu. Bibah kembali berdejak. Rasa kecewa yang terlalu dalam membuat hatinya mati rasa hingga tak bisa mengontrol diri. Lalu sebutan apa yang pantas disematkan untuk seorang wanita yang hamil di luar nikah dengan calon suami orang lain? Melihat Yunita terdiam, Bibah segera meraih tasnya hendak keluar dari dalam kafe itu. Namun baru beberapa langkah, tiba-tiba saja Yuda datang dengan napas tersengal-sengal, seperti habis mengikuti lomba lari. Bibah, dengarkan aku dulu. Ini hanya kecelakaan dan aku Pak. Satu tamparan Bibah berikan tepat di wajah calon suaminya. Aku sudah melihat semua bukti foto dan video kalian. Apa kamu pikir aku bodoh? Detik ini juga jangan temui aku lagi. Pernikahan kita batal. Kejadian itu menarik simpati para pengunjung kafe dan bertanya-tanya, apa yang telah terjadi? Bibah segera menyeka air matanya lalu melanjutkan langkah keluar dari tempat itu. Saat Bibah sudah masuk ke dalam taksi, Yuda masih berusaha untuk mengejar. Dia mencoba membuka pintu mobil dan mengetuk-ngetuk kaca. Bibah, aku bisa menjelaskan semuanya. Ingat mimpi kecil kita. Bibah seolah tak mendengar semua ucapan Yuda. Dia memejamkan matanya seraya menyadarkan tubuh yang terasa remuk redam. Jalan, Pak. Baik, Non. Taksi itu bergerak cepat meninggalkan halaman kafe. Setengah jam perjalanan, akhirnya Bibah sampai di kediaman kedua orang tuanya. Semua anggota tim wedding organizer terlihat sibuk mendekorasi tenda. Wah, calon manten dari mana? Bibah makan dulu, dari mana sih? Pertanyaan demi pertanyaan terus terlontar dari mulut orang-orang yang Bibah lewati. Namun tidak satu pun yang dia jawab. Dia terus melangkah dengan kaki ringkihnya. Hingga beberapa saat akhirnya dia sampai di ruang keluarga, di mana ayah, ibu, dan anggota keluarga besar sedang berkumpul. Nah, itu Kak Bibah pulang, sahut seorang bocah kecil yang kira-kira berumur 9 tahunan. Sepupu Bibah. Ibu segera berdiri menghampiri sang putri. Bibah, kamu dari mana saja? Tadi siang tiba-tiba saja menghilang. Sempat tertunduk, Bibah kembali menegapkan kepalanya menatap sang ibu.
lalu beralih memandang satu persatu anggota keluarga besarnya yang berada di ruangan itu. Ayah, ibu, Bibah tidak jadi menikah dengan Bang Yuda. Hentikan semuanya. Dek. Astagfirullah Bibah. Ayah melangkah dengan sorot mata tajam yang mengarah langsung kepada sang putri. Kamu jangan bercanda di saat seperti ini. Bibah tidak bercanda, ayah. Hentikan pernikahan ini. Tidak ada gunanya lagi, ujar Bibah. Dia kembali tertunduk lalu menangis terseduh-seduh. Semua orang yang ada di ruangan itu nampak kaget. Situasi yang tadinya hangat tiba-tiba saja berubah menjadi tegang. Ibu mencengkeram erat kedua sisi pundak putrinya. Sekarang coba jelaskan, apa alasan kamu membatalkan pernikahan? Tinggal 2 hari lagi akad nikah kalian akan dilaksanakan. Jawab Ibu Bibah. Tubuh Bibah diguncang seolah didesak untuk memberikan penjelasan. Perlahan dia kembali menegapkan kepala seraya menyeka air mata. Saat di ruangan itu, semua anggota keluarga besar sedang berkumpul. Begitu malunya Bibah jika harus mengumbar aib seseorang. Ayah, tanyakan saja semuanya kepada Bang Yuda. Permisi. Bibah melangkah dengan cepat masuk ke dalam kamarnya yang tak jauh dari ruangan itu lalu dikuncinya rapat-rapat. Kini ayah dan ibunya terlihat begitu syok. Karena undangan sudah tersebar dan segala persiapan sudah hampir tercapai 70%. Malam harinya pukul 2 dini hari, di sepertiga malam yang begitu hening, Bibah terbangun dari tidurnya. Dia bergegas mengambil wudhu lalu memakai mukena dan berdiri di atas sajadah. Allahu Akbar. Lafal suci itu terdengar lirih dari mulutnya. Rokaat demi rokaat selesai dia jalankan. Mulutnya terus melafalkan zikir demi zikir. Hingga beberapa saat kemudian tangannya mulai menengadah ke atas. Air matanya mulai mengalir deras. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, tenangkanlah hati hamba dalam menjalani cobaan ini. Hamba hanya bisa berharap namun Engkau adalah penentu segalanya. Hamba ikhlas jika memang ini adalah yang terbaik. Tetapi jika boleh meminta, tolong tunjukkan jalan keluar. Tolong hamba ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyad. Bibah kembali menangis sejadi-jadinya. Ya, seorang ulama pernah berkata, jangan pernah menggantungkan harapanmu kepada manusia yang tak mempunyai kuasa. Tetapi berharaplah kepada Allah, karena Dia adalah pemilik segalanya. Pukul 4 dini hari. Bruk, sebuah mobil sedan menabrak pohon jati yang tak jauh dari pemukiman pinggiran kota Jakarta. Dengan lunglai seorang pria beranjak keluar dari dalam mobil lalu mulai berlari memasuki halaman rumah warga. Cari pria itu sampai dapat. Suara seorang bertubuh kekar menggema di keheningan malam. Pria muda dan tampan itu terus melangkah cepat dengan seluruh kekuatan yang tersisa. Hingga akhirnya dia menghentikan langkah. Tepat di depan sebuah jendela yang sedikit terbuka. Merasa terdesak dan tidak punya pilihan lain. Dia segera masuk melalui jendela itu. Matanya tak bisa melihat dengan jelas karena ruangan itu gelap. Pria itu terus merapat dengan kondisi tubuh yang kian lemas. Hingga akhirnya dia meraih sesuatu yang dirasa selimut tebal dan segera bersembunyi di dalamnya.